Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ambeien, sahabat Khalid Amrullah di seluruh Indonesia. Selamat malam. Ini tanggal 9 Oktober malam jam 8 kurang 10 menit. Saya pengen ngobrol-ngobrol sendiri, monolog. Kali ini saya pengen menyampaikan pengalaman soal makan. Setelah kita operasi Ambeien itu makannya bagaimana, apa saja yang dimakan, karena masih ada juga yang tanya dan rata-rata takut makan nasi, takut fasesnya keras dan sulit keluar. Itu yang banyak juga yang tanya tentang itu. Lalu sebenarnya bagaimana soal makan ini, apakah kita harus menghindari nasi atau tetap makan nasi? Karena ada yang tidak berani makan nasi, bubur terus. Ada juga yang buah sayur, pokoknya takut nasi, takut ya. Ada yang bubur terus sampai bosen. Mas, saya boleh nggak ya makan nasi? Nah, ini saya pengen menceritakan pengalaman pribadi saya setelah operasi Ambeien sejak hari H+1 operasi sampai seterusnya. Jadi saya ini untuk makan kebetulan tidak ada pantangan ya. Jadi mulut saya ini kalau untuk makan enak saja meskipun anus kita sakit, perih, nyeri, ndak karu-karuan kan anusnya. Tapi mulut saya ini kalau dikasih makan mau saja sebenarnya, nggak ada pantangannya atau nggak ada nolak-nolaknya. Nah, suatu ketika saya tanya dokter waktu mau pulang, dok makannya bagaimana? Bebas, makan bebas. Nah, nggak apa-apa, makan seperti biasa. Nah, karena di rumah sakit pun setelah operasi juga dikasih nasi, meskipun nasinya lembek, terus kemudian ada sayur berkuah begitu. Nah, di rumah sejak operasi saya ya makan nasi, sayur, tahu tempe yang sering, kemudian ikannya kadang-kadang ikan mujair, kadang-kadang ikan lele belum berani, ikan air laut belum berani, ayam belum berani. Meskipun kata dokter itu enggak apa-apa, tapi kan kita melihat-lihat itu usahakan makan yang berserat, serat itu ini. Nah, akhirnya terpengaruh dengan itu ya, akhirnya makan buah pepaya, kemudian pokoknya buah pisang. Nah, meskipun katanya pisang itu bikin tidak lunak. Nah, akhirnya saya kurangi pepaya. Dan meskipun saya makan pepaya setiap hari di minggu pertama itu kayak nggak ngefek, tetap keras. Nah, beda kalau hari-hari normal begini, kita makan pepaya gitu, besok lah cara plung-plung gitu. Tapi kalau setelah operasi itu, wah pokoknya capek lah pokoknya. Makan ini, tetap keras, tetap sembelit. Minum pencahar A, B, C, D, tetap sembelit. Oh katanya jati Cina, beli teh jati Cina mules-mules di perut. Ternyata ya zong juga. Jadi saudara-saudara yang masih 2 minggu, 3 minggu, apalagi seminggu, terus kemudian sulit BAB, itu sabar ya, itu memang kayak nggak ada obatnya. Kayak nggak ada obatnya, rata-rata sembelit. Nah, tapi siapa tahu dari penonton ini ada yang punya pengalaman beda setelah operasi makannya begini-begini dan tidak mengalami sembelit, itu boleh dong di sharing di sini ya. Karena kalau pengalaman saya ya, saya itu minum pencahar Lactulus, kemudian Dulcolak, Mikrolak, kemudian teh jati Cina, kemudian apa lagi begitu ya. Itu kayak nggak mempan sampai hampir sebulan itu. Ini sebenarnya bagaimana ini? Wes pokoknya seru lah pokoknya. Bagaimana rasanya kita itu pengen BAB tapi bolak-balik berpuluh-puluh kali ke kamar mandi, ke WC, ternyata tidak keluar. Kemeringet dan capek duduk itu, sampai tangan itu disanggakan di lantai WC, sampai capeknya. Tapi ya tapi ya begitu. Jadi saudara-saudara yang sekarang sedang mengalami itu, sudahlah ketawa-ketawa aja. Ingat omongan saya aja. Oh iya ya, ada temennya, memang begitu. Seru banget gitu.
Jangan dipikir yang pusing-pusing karena ini ternyata nanti akan sembuh juga. Jadi tiwas kita mikir yang aneh-aneh ternyata sembuh, getun, nanti kita memforsir energi memikir negatif, ternyata hasilnya nanti toh ujung-ujungnya juga sembuh. Jadi begitu ya saudara-saudara, saya makan biasa tapi nasinya cenderung lunak, terus saya imbangi itu alhamdulillah saya waktu itu juga nggak ada kendala pantangan makan minum tuh nggak ada, buah nggak ada. Jadi saya minum jus tomat agak rutin, kemudian pepaya, itu andalan saya. Meskipun juga agak zonk juga sebenarnya, tapi itu setidaknya mensugesti saya untuk wah ini minimal kan kalau minum jus tomat itu apa ngefek, saya nggak peduli ngefek atau enggak, saya yakin jus tomat ini punya manfaat lain untuk kesehatan tubuh. Saya yakin makan pisang banyak itu juga akan punya efek positif terhadap kesehatan kita, entah di mata entah di mana ya. Itu saya berpositifnya di situ, kalau toh ini nggak berhasil melunakkan fasis tapi ini bermanfaat untuk organ-organ yang lain. Jus tomat katanya memperini kulit dan macam-macam kan, termasuk manfaat buah pepaya yang begitu banyak. Itu yang saya pikirkan itu. Jadi nggak apa-apa ini nggak bisa BAB tapi ini ada manfaat yang lain. Seperti itu yang saya pikir dulu. Kemudian saya juga sempat seminggu itu beli nasi goreng karena pengen banget makan nasi goreng. Sudah pokoknya beli, tak makan. Habiskan besok apa kata besok. Nggak bisa BAB ya biarin. Yang penting saya sudah puas bisa makan nasi goreng karena berhari-hari pengen nggak keturutan, takut ini takut akhirnya tak paksa aja beli nasi goreng tak habiskan. Nggak tahu itu besoknya gimana dulu itu, kayaknya ya sebelum itu juga memang sembelit, jadi nggak ada, menurut saya ya meskipun saya nggak makan nasi goreng waktu itu ya sembelit. Terus kemudian berapa minggu kemudian tuh Idul Adha, saya ikut beteti daging itu ya, ada daging kambing sapi kemudian dimasakkan gulai, saya ikut makan daging banyak, saya nggak mikir entah besok bisa nggak, pokoknya saya makan karena memang di mulut saya nggak ada pantangan makan, kalau ada makanan tuh pengen aja makan, itu masalahnya. Dan akhirnya setelah saya makan daging satu piring ya maksudnya satu porsi piring gulai begitu, besoknya ya agak sulit keluar. Tapi sebelum itu ya juga sulit, apakah ini karena daging karo ndak saya tidak tahu. Cuman pernah beberapa itu sekitar 1 bulan begitu saya makan bakso. Pada hari-hari sebelumnya bisa keluar ya. Setelah makan bakso itu kayak mampet gitu. Oh, ini mungkin ada pengaruh daging bakso. Akhirnya saya kurangi, saya tidak mau lagi makan bakso untuk sementara. Jadi seperti itu. Nah, setelah 1,5 bulan baru tak tes. Makan ini, oh oke, bisa keluar, oh ini bisa keluar. Nah, tapi bukan berarti pada bulan berikutnya selalu normal, enggak. Ada 1-2 hari itu yang sembelit juga. Yang sama dengan sekitar seminggu 2 minggu setelah operasi. Tapi mental kita sudah siap, lah paling ini nanti sehari 2 hari besok akan keluar. Jadi saya sudah berpikiran seperti itu. Akhirnya bisa keluar. Jadi ya cerita setelah operasi ambeien itu wow. Apapun metode operasinya itu ceritanya seru. Katanya yang operasi ini nggak sakit, iya pas dioperasi nggak sakit, tapi seminggu 2 minggu sembelit. Waduh saya nggak bisa ini, nggak, banyak yang seperti itu. Padahal operasinya mahal-mahal juga. Saya pakai BPJS di operasi konvensional gratis gitu ya. Hanya bayar parkir di rumah sakit pulang gratis. Ya seperti itu, proses penyembuhannya 1,5 bulan. Bersih 2 bulan lah ya, tapi saya 1 bulan itu sudah latihan masuk kerja, masuk kantor meskipun bawa bantal, kadang di kantor ya kalau ada waktu rebahan, terus diganjel bantal begitu ya. Teman-teman tahu semua di kantor itu dan saya cuek saja. Awalnya saya malu diketahui sakit ambeien, setelah operasi saya nggak punya malu, sudah. Kenapa? Baru operasi apa? Ambeien. Ah kena ambeien ya? Saya juga kena, ternyata teman-teman di kantor itu juga ada beberapa yang kena tapi nggak terbuka. Akhirnya setelah tahu saya sakit baru terbuka. Seperti itu dan sejak itu saya sudah nggak malu-malu lagi membahas ambeien, kemudian apalagi setelah saya bikin YouTube, udah los saja.
Ini adalah bagi saya ini penyakit biasa, penyakit yang tidak perlu disembunyikan, bukan sebuah aib, dan saya meyakini banyak orang yang kena tapi malu untuk bercerita. Nah, video ini sebenarnya ya untuk menemani saudara-saudara saja. Bukan tip manjur untuk menyembuhkan, bukan. Saya hanya share pengalaman sambil menemani teman-teman yang baru operasi supaya ada sudut pandang lain tentang ambeien. Oh, ini loh orang yang kena ambeien, kemudian operasi, kemudian dia gacor terus di YouTube. Ya saya ini orangnya, ngomong terus di YouTube ya. Visi misi saya ya supaya orang itu tidak panik, supaya tidak stres, supaya mereka itu menghadapi itu dengan ya tetap semangat ya, tidak down, tidak ini. Itu harapan saya, dan alhamdulillah di komen-komen itu juga ada yang alhamdulillah saya tenang. Setelah dengar saya Gedabrus itu tenang. Ya ya begitu ya. Jadi selain Anda mencari informasi langsung dari dokter-dokter di YouTube itu, siapa tahu informasi dari saya itu minimal agak menghibur lah, agak menenangkan sedikit pikiran Anda yang kacau balau setelah atau sebelum operasi ambeien. Begitu ya saudara-saudara, tetap semangat, saya doakan yang setelah operasi itu segera sembuh dan tetap tetap strong ya. Jangan tidak mau makan, jangan stres, jangan down, begitu. Sudah pokoknya semangat supaya keluarga juga tenang ya, orang kanan kiri kita tenang dan kita juga tenang, akhirnya segera sembuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama obrolan Gedabrus saya, semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.